Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Yunita Putri Rahmawati, teman saya Amelia Sufidina, dan Tasya Oktania. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang manajemen mutu pendidikan Islam. Pengertian manajemen mutu. Mutu mempunyai arti kualitas, derajat, tingkat. Dalam bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan quality. Secara terminologi, istilah mutu memiliki pengertian yang cukup beragam, banyak tafsir dan pertentangan. Hal ini disebabkan karena tidak ada ukurannya baku tentang mutu itu sendiri. Sehingga sulit dikiranya mendapatkan sebuah jawaban yang sama, apakah sesuatu itu bermutu atau tidak. Menurut Besuyobroto, konsep mutu mengandung pengertian makna derajat, keunggulan suatu produk, hasil kerja atau upaya, baik berupa barang atau jasa, baik yang berwujud atau tidak berwujud. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, maka konsep mutu pendidikan adalah elit, karena hanya sedikit institusi yang dapat memberikan pengalaman yang bermutu kepada peserta didiknya. Dalam pengertian relatif, mutu memiliki dua pengertian. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan spesifikasi, dan yang kedua, memenuhi kebutuhan pelanggan. Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam pandangan orang lain, sehingga tidak aneh jika ada pakar yang tidak mempunyai kesimpulan yang sama tentang bagaimana cara menciptakan institusi yang baik. Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu pilar pokok dalam membangun pendidikan di Indonesia. Karena jika pendidikan sudah bermutu, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan program peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan, maka hal tersebut dijelaskan dengan adanya peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, di mana SNP berfungsi sebagai dasar dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu pastinya, dan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan negara dan membentuk peradaban bangsa yang bermartabat. Prinsip dan manfaat manajemen mutu. Beberapa prinsip yang mendasar manajemen mutu diantaranya adalah: yang pertama, peningkatan mutu harus dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, peningkatan mutu hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan yang baik. Yang ketiga, peningkatan mutu harus didasarkan pada data dan fakta baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang keempat, peningkatan mutu harus memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan mutu memiliki tujuan bahwasanya sekolah dapat memberikan kepuasan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, Juran berpendapat bahwa meraih mutu merupakan proses yang tidak mengenal akhir. Perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan, bukan program yang hanya sekali jalan. Mutu memerlukan kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator. Pelatihan massal juga merupakan salah satu persyaratan peningkatan manajemen mutu. Dan setiap orang di sekolah atau madrasah harus mendapatkan pelatihan. Ada beberapa manfaat dari manajemen mutu terpadu dalam pembelajaran. Di antaranya adalah: 1. Membantu dalam menggambarkan kembali tujuan dan tanggung jawab sekolah. Yang kedua, membantu memperjelas peranan masing-masing komponen sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam merencanakan pelatihan kepemimpinan secara menyeluruh untuk pendidik pada semua tingkatan. Yang keempat, mendesain secara menyeluruh pengembangan anak. Maksudnya bahwa dengan adanya 3M akan memberikan manfaat pada desain atau rancangan dalam pengembangan peserta didik. Yang kelima,
Pertama, peningkatan kinerja, proses pembelajaran melalui peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Dari pengertian di atas, maka input pendidikan yang merupakan faktor mempengaruhi mutu pendidikan dapat berupa, yaitu yang pertama sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga kesiswaan, yang keempat keuangan, yang kelima kurikulum, yang keenam keorganisasian, yang ketujuh lingkungan fisik, yang kedelapan perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, yang kesembilan peraturan, yang kesepuluh partisipasi atau peran masyarakat, dan yang terakhir adalah kebijakan pendidikan. Manajemen mutu terpadu pada lembaga pendidikan Islam. Peran lembaga pendidikan Islam adalah pelaksana operasional dalam menjalankan fungsi pendidikan Islam. Dengan demikian, misi lembaga pendidikan Islam harus sejalan dengan misi pendidikan Islam, yakni membentuk manusia beradab, yaitu manusia yang sadar atas hak dan kewajiban atas Tuhannya, atas dirinya, dan atas lingkungannya. Karena itulah, manajemen pendidikan Islam harus berangkat dari pemikiran bagaimana menciptakan manusia beradab dalam kerangka mengemban misi pembentukan manusia beradab. Ada tawaran yang bisa diadopsi dalam operasionalisasi lembaga pendidikan Islam, yaitu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Memang tidak terdapat konsep yang baku, akan tetapi ada acuan dasar yang dipakai untuk merancang dan mengembang konsepsinya umat manusia. Umat manusia benar diberi kebebasan. Dasar tersebut tidak lain adalah Al-Quran Al-Hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Surat As-Sajdah ayat 5. Dari isi kandungan ayat di atas, dapatlah diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam atau manajer. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kesabaran Allah SWT. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik dan boleh dilakukan secara asal-asalan. Tak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, mempengaruhi, dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.